video yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui as-sulh. Pengertian dari as-sulh. Secara etimologi, sulh mempunyai arti memutus dan mengakhiri sebuah perselisihan. Sedangkan secara etimologi, sulh merupakan suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan. Sulh juga dapat diartikan sebagai perjanjian untuk menghilangkan suatu persengketaan atau permusuhan. Dengan as-sulh merupakan penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian. Kemudian hukum dari as-sulh. Hukum sulh atau perdamaian adalah wajib sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, dan damaikanlah antara kedua saudaramu dan berbaktilah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat dan hujarat. Quran surat Al-Hujarat ayat 10. Kemudian jenis-jenis rekonsiliasi as-sulh. Yang pertama, rekonsiliasi as-sulh antara negara yang dikenal dengan konsep hudna atau perjanjian gencatan senjata berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arti. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Anfal ayat 61. Kemudian yang kedua ada rekonsiliasi as-sulh antara pemerintah dan kelompok pemberontak yang dikenal dengan konsep buga atau makar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arti. Dan kaulah ada dua golongan dari mereka yang beriman, itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Jika yang melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurutmu, dan hendaklah kau berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Kemudian yang ketiga ada rekonsiliasi atau as-sulh antara suami istri ketika terjadinya konflik rumah tangga yang dikenal dengan konsep syikak, suyuz, dan kasam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arti. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak asyik dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya, karena belah mana yang benar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik dari mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jikalau bergaul dengan istrimu secara baik dengan memelihara dirimu dan bersikaplah ta'acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat An-Nisa ayat 128. Kemudian ada yang keempat ada rekonsiliasi as-sulh antara kelompok ketika terjadinya konflik komunal yang bukan berkaitan dengan harta benda berdasarkan hadis. Artinya Sahal bin Sa'id meriwayatkan bahwa penduduk Kuba saling bertengkar sampai saling melempar batu. Kemudian Rasulullah SAW memberi instruksi. Beliau berkata, pergilah kepada mereka dan damaikanlah di antara mereka. Hubungan akad as-sulh dengan akad muamalah yang lain, yaitu perintah melakukan sulh terdapat dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 2. Cara ini sudah dikenal di kalangan bangsa Arab melalui masa pra-Islam. Pada waktu itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak seringkali diselesaikan melalui wais atau juru damai yang ditunjukkan oleh orang yang bersangkutan. Lembaga ini terus dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan modifikasi yang pasrah berlaku pada masa pra-Islam. Tujuan dari cara penyelesaian sengketa adalah agar tidak terjadinya putusnya silaturahmi di antara mereka yang bersengketa. Kemudian Syahid sabik bahwa al-sulh atau perdamaian dibagi menjadi 3 macam, yaitu perdamaian tentang ikrar, perdamaian tentang ingkar, perdamaian tentang sukut. 14 F154. Adapun dilihat dari keabsahannya dibagi menjadi 2, sulh ibra yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya. Sulh ibra itu tidak terkait oleh syaratnya. Sulh muwadah yaitu berpalingnya suatu orang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada ini adalah hukum jual beli dan juga akad-akad muamalah lainnya.
Kemudian hukum yang berlaku pada sulhu ini adalah hukum jual beli dan akad-akad muamalah yang lainnya. Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Asbah Mawadoir dan juga ulama yang lainnya, di sana dijelaskan bahwa substansi as-sulhu ada sebagai berikut. 1. Akad jual beli barang seperti aku berdamai dengan kamu atas rumahmu ini digantikan uang sekian. Yang kedua, akad sewa ijrah seperti aku berdamai dengan kamu atas rumah ini dengan ganti manfaat motorku selama 1 tahun. Yang ketiga, akad pinjaman seperti mudang alaih, mengatakan kepada aku berdamai dengan kamu atas motor ini yang akan aku jual kembalikan kepadamu setelah aku pinjam 1 bulan. Kemudian yang keempat ada akad besan. Akad besan seperti aku berdamai dengan kamu atas rumah ini dengan ganti kamu berikan pakaian dan kriteria demikian. Yang kelima ada akad sayembara seperti aku berdamai dengan kamu atas rumah ini dengan ganti kamu bisa menemukan barangku yang hilang. Yang keenam ada akad pemberian seperti aku berdamai dengan kamu atas rumah ini sebagai aku ambil dan sebagian lain aku beri kepadamu. Kemudian yang keenam ada akad pemberian seperti aku berdamai dengan kamu atas rumah ini sebagai aku ambil dari sebagian lain aku berikan kepadamu. Yang ketujuh ada akad pembebasan hutang seperti aku berdamai dengan kamu atas hutangmu sebagai aku ambil dan sebagian lainnya aku bebaskan darimu. Yang kedelapan ada akad tebusan seperti aku berdamai dengan kamu atas rumah ini dengan ganti kamu bebaskan tawanan ini. Karena akad as-sulhu bisa berlaku dan beragam akad inilah selanjutnya ia digelari sebagai induk segala hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui as-sulhu. Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan ialah melalui percara damai. Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikehendapi adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah atau Al-Quran dan juga Rasulnya atau As-Sunnah dalam menyelesaikan segala persoalan landasan hukum penyelesaian sengketa secara damai tertuang dalam pasal 1 ayat KUH bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi perjanjian hingga penyangkatan sengketa jika di kemudian hari dapat terjadinya sepanjangnya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketetaraan. Kemudian penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan dinilai kurang efektif oleh para pihak bisnis karena yang A ada penyelesaian perkara yang terlambat dan juga membuang waktu, B biaya perkara mahal, C peradilan tidak responsif dengan kepentingan umum, yang D putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa, yang E kemampuan hakim bersifat generalis, yang F putusan kalah menangan. Kemudian Mardani mengemukakan keuntungan penyelesaian sengketa secara damai antara lain kesukarelaan dalam berproses, prosedur cepat, hemat waktu, hemat biaya, win-win solution, serta diperlihara hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Basuki Reksawibowo mengemukakan bahwa paradigma beracara di pengadilan telah mengalami pergeseran yang begitu memprihatinkan. Idealisme terperkara ini menegakkan keadilan yang substansial telah bergerak menjadi pergulatan kekuatan dan kesepakatan untuk saling mengalahkan, to be the winner not the loss. Dengan demikian penyelesaian sengketa secara non litigasi jauh lebih menguntungkan dari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi juga akan memberikan manfaat bagi badan peradilan karena mencegah penumpukan perkara. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah atau syura untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang berpendapat prinsip-prinsip syariah diharapkan apa yang menjadi persoalan pada dapat diselesaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.